Di sebuah kota besar yang terletak di pantai barat Amerika Serikat, terjadi kebakaran yang begitu dahsyat. Los Angeles, kota yang dikenal dengan gemerlapnya, kini diselimuti asap tebal dan api yang melahap segala yang ada di jalurnya. Namun, di tengah kepanikan dan kehancuran, ada sebuah kisah luar biasa yang akan mengubah hidup seorang pemuda Amerika selamanya. Kisah ini bukan hanya tentang kebakaran, tetapi tentang bagaimana hidayah datang di tengah bencana besar. Penasaran bagaimana kisah ini berakhir? Simak terus cerita ini. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Senang sekali bisa berbagi kisah inspiratif dengan kalian hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis komentar, dan tentu saja, subscribe ya. Dengan begitu, kalian bisa terus mendapatkan video-video yang penuh makna dan cerita inspiratif seperti ini. Yuk, kita langsung ke cerita utama. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini sangat luar biasa dan penuh dengan pelajaran hidup. Seorang pemuda Amerika, yang hidupnya penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian, tiba-tiba mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tidak hanya mengubah pandangannya tentang kehidupan, tetapi juga memberi kedamaian yang ia cari selama ini. Kalau kalian merasa kisah ini menarik, jangan lupa untuk like dan share agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Jangan lupa juga untuk subscribe, supaya kita bisa terus berbagi cerita yang bermanfaat. Sebelum kita mulai cerita ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk menulis salawat di kolom komentar. Ayo, mari kita panjatkan doa untuk kebaikan bersama. Selain itu, saya juga ingin tahu dari mana saja kalian berasal. Tulis di komentar ya, agar kita bisa saling mengenal lebih dekat dan mempererat tali persaudaraan. Yuk, kita mulai ceritanya. Seperti banyak pemuda di kota besar lainnya, kehidupan David, sebut saja begitu, terlihat sempurna dari luar. Dia tinggal di Los Angeles, pusat kemajuan dan kesenangan, dengan segala fasilitas yang bisa ditawarkan oleh kota metropolitan itu. Dia bekerja sebagai seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar yang berbasis di pusat kota, sebuah posisi yang memberi gaji yang cukup besar, akses ke banyak acara eksklusif, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang penting. Apartemennya di kawasan elit Beverly Hills memiliki pemandangan yang menakjubkan, dengan lantai tinggi yang menawarkan pemandangan luas kota yang selalu sibuk. Dengan hidup seperti ini, David merasa seolah-olah ia telah mencapai apa yang diinginkan banyak orang dalam hidup mereka. Namun, di balik semua itu, ada rasa kekosongan yang terus mengganggu pikirannya. Walaupun memiliki segala materi yang bisa diinginkan, uang, pekerjaan, teman-teman, hingga hiburan, David merasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Tiap malam, ketika ia duduk sendirian di apartemennya, rasa kesepian dan kebingungannya semakin menjadi-jadi. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Berbagai pencapaian yang ia raih dalam karir dan kehidupan sosial, seakan tidak bisa memberi kepuasan batin yang ia harapkan. Semakin lama, ia merasa semakin jauh dari kebahagiaan sejati. Saat berbicara dengan teman-temannya, mereka sering menganggapnya memiliki segalanya, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada bagian dari dirinya yang kosong dan belum ditemukan jawabannya. Kebingungannya semakin besar seiring berjalannya waktu. David mulai bertanya-tanya tentang tujuan hidupnya. Apa yang sebenarnya aku cari? Begitulah pertanyaannya yang terus berputar-putar di pikirannya. Ia merasa bahwa meskipun ia hidup dalam kemewahan dan kesenangan, hidupnya tidak memiliki kedalaman. Ia merasa sangat terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang tampaknya tidak ada ujungnya. Pagi hari dimulai dengan rutinitas bekerja, makan siang dengan kolega, dan malam hari dihabiskan dengan hiburan yang tampaknya selalu berulang. Setiap kali David berusaha mengisi kekosongannya dengan aktivitas sosial atau membeli barang baru, ia merasakan kesenangan sementara, tetapi rasa hampa itu kembali lagi. Tanpa disadari, ia mulai merindukan sesuatu yang lebih dari sekedar hiburan atau benda materi. Namun, ia tidak tahu harus mencari kemana.
Hidupnya yang tampaknya sempurna sebenarnya dipenuhi dengan rasa kecewa yang dalam. Ia merasa kebingungannya semakin membelenggu dirinya. Suatu saat, ketika berbicara dengan seorang teman lama yang mengenalnya sejak kecil, teman itu berkata, "David, kenapa kamu tidak mencoba mencari kedamaian dalam agama? Mungkin itu yang selama ini kamu cari." Meskipun David menghargai saran temannya, ia merasa bahwa agama tidak pernah menjadi jalan yang menarik baginya. Agama bagi David selalu tampak jauh dari hidupnya yang serba modern ini. Namun, kata-kata temannya itu sedikit menggugah perhatiannya. Mungkin ada benarnya. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar pencapaian duniawi yang bisa memberikan kepuasan sejati yang ia cari. Kehidupan David yang penuh dengan kebingungannya itu berubah drastis pada saat yang tak terduga. Suatu sore, kota Los Angeles diguncang dengan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebakaran besar melanda kawasan tersebut, dimulai dari daerah pinggiran dan dengan cepat menyebar ke berbagai area kota. Api yang mengamuk itu melahap segala sesuatu di jalurnya. Berita tentang kebakaran ini segera memenuhi setiap saluran informasi, dan sebagian besar warga Los Angeles, termasuk David, terpaksa mengungsi. Saat itu, David masih berada di kantornya ketika alarm kebakaran terdengar, dan tanpa pikir panjang ia berlari keluar untuk mencari tempat yang aman. Dalam kebingungannya, ia menyadari betapa rapuhnya hidup ini. Segala yang selama ini ia anggap pasti, pekerjaan, rumah, dan bahkan kebebasannya, tiba-tiba bisa hilang dalam sekejap. Ketika ia melangkah keluar menuju mobil, rasa cemas dan panik menyelimutinya. Asap tebal mulai menyelimuti kota, dan api terlihat semakin mendekat. Di tengah situasi yang sangat menegangkan itu, hati David mulai merasakan hal yang sangat berbeda. Ia merasa takut, bukan hanya karena kebakaran yang semakin mendekat, tetapi juga karena ia mulai merasa bahwa ia belum benar-benar hidup. Dia belum tahu apa yang seharusnya ia cari, dan ia merasa kehilangan arah. Kejadian ini membangkitkan ketakutannya akan kehilangan segalanya yang ia anggap penting dalam hidupnya. Semua yang ia miliki, materi, kekayaan, dan status, tiba-tiba terasa tidak berarti. Inilah pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang luar biasa, dan disinilah titik balik dalam hidupnya dimulai. Saat kebakaran itu terus menyebar, David tiba-tiba bertemu dengan seorang pria yang duduk tenang di dekat jalan, meskipun api semakin mendekat. Pria ini tampak begitu berbeda dari orang-orang lain yang tampak panik dan cemas. Meskipun suasana semakin genting, pria itu tetap duduk dengan wajah penuh ketenangan. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, hampir tampak seperti seorang pengemis, tetapi ada sesuatu yang begitu tenang dalam dirinya yang membuat David merasa tertarik. Saat David mendekat dan mencoba mencari bantuan, pria itu menatapnya dan berkata dengan suara lembut, "Jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Apa yang terjadi adalah takdir." Kata-kata itu terdengar begitu sederhana, tetapi mengandung kedamaian yang sangat besar. David terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang menenangkan dari pria itu. "Kenapa kamu bisa begitu tenang?" tanya David, bingung. Pria itu hanya tersenyum dan berkata, "Karena saya meyakini bahwa hidup ini ada di tangan Tuhan. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdirnya." Kata-kata itu langsung menyentuh hati David. Dia tidak tahu mengapa, tetapi seketika rasa cemas yang ia rasakan mulai mereda. Meskipun kebakaran semakin mendekat, ada semacam kedamaian yang mengalir dalam dirinya. David merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar api yang mengancam, dan sesuatu yang lebih besar yang bisa memberi ketenangan dalam hidupnya. Percakapan singkat dengan pria tersebut meninggalkan kesan yang mendalam dalam diri David. Ketika api semakin dekat, David memutuskan untuk melarikan diri dan mencari tempat yang lebih aman. Tetapi kata-kata pria itu terus terngiang di benaknya. Apa yang terjadi adalah takdirnya. Kalimat itu seperti memanggil dirinya untuk mencari lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan takdir tersebut. Selama beberapa hari setelah kebakaran itu, saat keadaan kota mulai sedikit mereda,
David mulai mencari tahu lebih banyak tentang agama yang dapat memberikan kedamaian yang ia rasakan dalam diri pria itu. Setelah berbicara dengan beberapa orang yang ia kenal, David menemukan bahwa pria tersebut adalah seorang Muslim. Keinginan untuk memahami lebih jauh tentang Islam muncul begitu saja. Ia merasa bahwa dalam Islam terdapat kedamaian yang selama ini ia cari, sesuatu yang tidak ia temui dalam dunia materialistik yang selama ini ia jalani. Dengan rasa penasaran yang besar, David mulai membaca buku-buku, menonton video, dan mencari informasi lebih banyak tentang Islam. Ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, agama ini memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya yang selama ini tidak terjawab. Disinilah awal dari perjalanan spiritualnya dimulai. Mungkin saja, kebakaran yang melanda Los Angeles itu bukan hanya mengancam kota, tetapi juga membuka jalan bagi David untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Setelah kebakaran itu reda dan kehidupan mulai kembali berjalan, perasaan cemas dan bingung yang menghantui David tidak kunjung hilang. Kalimat pria yang ditemuinya di tengah kepanikan kebakaran, "Apa yang terjadi adalah takdirnya," terus terngiang di telinga David. Kata-kata itu membawa kedamaian tersendiri yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun situasi yang dihadapi sangatlah genting. Setelah kejadian tersebut, David merasa ada sebuah perasaan ingin tahu yang mendalam mengenai agama Islam. Ia merasa bahwa ada sesuatu dalam ajaran agama ini yang bisa menjawab kebingungannya selama ini. Tidak hanya itu, David merasa bahwa hidupnya yang tampak sempurna dan serba ada ini tidak pernah memberi kedamaian sejati yang ia cari. Setelah beberapa hari merenung, ia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Islam. Dengan hati yang penuh keraguan, ia mulai mencari buku-buku tentang Islam di perpustakaan terdekat, menonton video ceramah para ulama di YouTube, dan berdiskusi dengan beberapa teman Muslim yang ia kenal. Perasaan bingung dan cemas yang terus mengganggu pikirannya mulai sedikit berkurang, namun ia masih merasa ada banyak hal yang belum ia pahami. David merasa ada semacam daya tarik tersendiri pada ajaran Islam. Setiap kali ia membaca atau mendengarkan tentang Islam, ia merasakan ada kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seiring berjalannya waktu, David mulai menyadari bahwa kebingungannya bukan hanya tentang kehidupan duniawi yang ia jalani, tetapi juga tentang pencarian makna hidup yang lebih dalam. Ia bertanya-tanya mengapa manusia hidup, apa tujuan mereka, dan mengapa kebanyakan orang tampak puas dengan hal-hal materi yang tidak pernah ia rasakan sepenuhnya memberi kepuasan batin. Perasaan itulah yang mulai mendorongnya untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang Islam. Selama ini, ia menganggap agama sebagai hal yang jauh dari kehidupannya yang serba modern. Banyak orang di sekitarnya yang percaya pada Tuhan, namun ia merasa itu semua tidak relevan dengan kehidupannya yang serba rasional dan penuh tuntutan sosial. Namun, semakin ia menggali, semakin ia menemukan sesuatu yang berbeda dalam ajaran Islam. Keinginan untuk menemukan kedamaian batin yang ia dambakan semakin besar, dan ia merasa bahwa Islam mungkin memiliki jawaban atas segala keresahan yang selama ini ia rasakan. Pada suatu sore yang cerah, David memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama, Farhan, yang ia ketahui seorang Muslim. Farhan adalah teman yang cukup dekat dengannya selama kuliah, namun mereka terpisah karena kesibukan masing-masing setelah lulus. Tanpa banyak berpikir, David mengirim pesan kepada Farhan, menanyakan apakah dia bisa bertemu untuk berbicara tentang Islam. Farhan yang senang mendengar permintaan itu, segera mengatur pertemuan di sebuah kafe di pusat kota. Ketika mereka bertemu, David langsung mengutarakan perasaannya. Ia menceritakan kebingungannya, perasaan hampa yang terus menggerogoti hatinya, dan bagaimana ia merasakan adanya kedamaian setelah mendengarkan kalimat pria yang ditemuinya di tengah kebakaran. Farhan mendengarkan dengan seksama, dan setelah David selesai bercerita, ia berkata, "David, Islam bukan hanya tentang aturan-aturan agama. Islam adalah jalan untuk menemukan kedamaian batin. Itulah yang saya rasakan selama ini, dan saya ingin kamu tahu bahwa Islam bisa memberikan jawaban atas semua kebingunganmu."
Farhan kemudian menceritakan sedikit tentang kehidupannya setelah memeluk Islam. Bagaimana dengan keimanan yang ia miliki, ia merasa lebih damai dan lebih tahu arah hidupnya. Islam mengajarkan bahwa hidup ini tidak hanya tentang mengejar dunia, tetapi juga tentang mencari kedamaian dan tujuan yang lebih besar, kata Farhan sambil tersenyum. David merasa ada ketenangan dalam kata-kata Farhan, dan dia semakin tertarik untuk mempelajari lebih banyak lagi. Dia ingin merasakan apa yang Farhan rasakan, kedamaian yang jauh lebih berharga daripada semua yang pernah ia capai sebelumnya. Keesokan harinya, David memutuskan untuk membeli beberapa buku tentang Islam yang direkomendasikan Farhan, dan mulai membaca dengan penuh perhatian. Setiap halaman buku yang ia buka semakin menguatkan perasaan bahwa Islam memiliki sesuatu yang sangat mendalam dan menenangkan. Salah satu buku yang paling mempengaruhinya adalah tentang konsep tawakal, atau berserah diri kepada Tuhan, yang ternyata menjadi inti dari ajaran Islam. Konsep tawakal ini sangat baru baginya, dan meskipun awalnya terdengar seperti suatu hal yang sulit untuk diterima, seiring berjalannya waktu ia mulai memahami bahwa sebenarnya hidup ini tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh manusia. Tawakal mengajarkan untuk berserah pada takdir setelah berusaha sekuat tenaga. Sebelumnya, David selalu merasa bahwa kesuksesan atau kegagalannya adalah hasil dari usaha keras dan pengorbanannya sendiri. Namun ajaran tawakal mengajarkan bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali manusia, dan itu semua ada di tangan Tuhan. Hal ini membuat David merenung lebih dalam. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa Islam memberikan pandangan hidup yang berbeda dari yang selama ini ia pahami. Apa yang dulu ia anggap penting, kerja keras, kesuksesan, dan pengakuan dari orang lain, tiba-tiba terasa begitu kecil jika dibandingkan dengan pencarian kedamaian batin dan pemahaman tentang Tuhan. Tidak hanya itu, David juga mulai belajar tentang pentingnya sholat, ibadah yang sangat ditekankan dalam Islam. Sholat yang sederhana namun penuh makna itu, membuka mata David tentang bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebelumnya, ia selalu merasa sibuk dengan pekerjaannya, tidak pernah punya waktu untuk berdiam diri dan merenung. Namun, setelah mengetahui tentang pentingnya sholat, ia merasa bahwa dengan meluangkan waktu untuk beribadah, ia bisa merasakan ketenangan yang ia cari selama ini. Setiap gerakan dalam sholat, dari berdiri, ruku, hingga sujud, memiliki makna yang mendalam, dan ini membuat David merasa bahwa hidupnya bisa lebih fokus, lebih terarah, dan lebih penuh makna. Walaupun ia belum bisa melaksanakan sholat dengan sempurna pada awalnya, ia merasa bahwa setiap langkahnya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Islam adalah sebuah langkah yang penting dalam perjalanan spiritualnya. Seiring berjalannya waktu, perasaan ragu mulai menghilang dan digantikan dengan rasa yakin. Semakin banyak ia belajar tentang Islam, semakin ia merasa terhubung dengan ajaran yang selama ini terdengar asing baginya. Pada suatu malam, setelah beberapa bulan ia mempelajari Islam, David merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah yang lebih serius. Ia memutuskan untuk menemui seorang imam di masjid terdekat untuk bertanya lebih lanjut tentang proses menjadi seorang muslim. Setelah berbicara dengan imam tersebut, David merasa semakin mantap dengan keputusan yang ia buat. Imam itu menjelaskan tentang syahadat, kalimat yang mengandung makna mendalam dan merupakan pintu masuk bagi siapa saja yang ingin memeluk agama Islam. David merasa seperti ada sesuatu yang membimbing dirinya untuk menuju keputusan ini. Pada suatu sore yang tenang, dengan hati yang penuh keyakinan, David akhirnya memutuskan untuk mengucapkan syahadat di hadapan imam tersebut. Kalimat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah," keluar dengan penuh ketulusan dari mulutnya. Pada saat itu, David merasa seolah-olah sebuah beban besar terlepas dari hatinya. Ia merasa bebas, damai, dan yakin bahwa inilah jalan yang benar yang harus ia tempuh dalam hidup. Setelah menjadi seorang muslim, David menyadari bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Meskipun ia merasa bahagia dengan keputusannya, ia juga tahu bahwa ia harus menghadapi tantangan baru dalam hidupnya.
Ia harus menjelaskan kepada keluarganya dan teman-temannya tentang keputusan besar yang telah ia buat. Tentu saja, tidak semua orang dapat menerima keputusannya dengan mudah. Beberapa dari mereka terkejut, sementara yang lainnya merasa kecewa dan bingung. David tahu bahwa ini adalah hal yang biasa terjadi ketika seseorang memeluk agama yang berbeda. Namun, ia tetap yakin bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk dirinya. Ia menjelaskan kepada mereka dengan sabar tentang Islam dan apa yang ia rasakan setelah memutuskan untuk mengikuti jalan ini. Walaupun tidak semuanya bisa menerima dengan lapang dada, ia merasa tenang karena ia tahu bahwa ia telah menemukan jalan yang membawa kedamaian dalam hidupnya. Ia merasa bahwa setiap ujian yang datang setelahnya adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih bijak dalam menghadapi hidup. Proses menjadi seorang Muslim yang taat tidak selalu mudah bagi David. Namun, setiap tantangan yang ia hadapi justru membuatnya semakin kuat dalam imannya. Ia mulai belajar untuk lebih sabar dalam menghadapi cobaan hidup dan lebih bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Setiap hari, ia semakin merasa bahwa ia sedang menjalani hidup yang lebih bermakna. Satu hal yang sangat mempengaruhi dirinya adalah konsep zakat, memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan. Sebelumnya, David merasa bahwa uang adalah segalanya, dan ia sangat fokus pada karir serta peningkatan status sosialnya. Namun, setelah mempelajari zakat, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah datang dari harta yang melimpah, melainkan dari memberi dan berbagi dengan sesama. Konsep memberi dalam Islam memberikan kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Meskipun ia tidak memiliki banyak uang, ia memahami bahwa memberi sedikit pun bisa membawa perubahan besar, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ia mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk zakat, merasa bahwa ini adalah cara untuk membersihkan hartanya dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Setiap kali ia memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa, sebuah kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. David juga semakin aktif dalam komunitas Muslim di sekitarnya. Ia mulai sering menghadiri kegiatan masjid, berdiskusi dengan sesama Muslim tentang ajaran Islam, dan terlibat dalam berbagai proyek sosial yang diadakan oleh komunitas. Meskipun ia masih belajar, ia merasa bahwa setiap langkahnya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang agama ini membawa kedamaian yang tak terhingga. Kehidupannya, yang dulunya penuh dengan kekosongan dan kecemasan, kini mulai dipenuhi dengan harapan dan tujuan yang lebih jelas. Salah satu momen yang sangat berkesan bagi David adalah ketika ia ikut serta dalam kegiatan berbagi makanan kepada mereka yang kurang beruntung selama bulan Ramadan. Ia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena ia merasa bahwa melalui kegiatan itu, ia tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga memberdayakan orang lain untuk merasakan kebahagiaan dan harapan. Dalam setiap senyum yang ia terima dari orang-orang yang menerima bantuannya, David merasakan kedamaian yang mendalam, sebuah kedamaian yang tidak dapat dibeli dengan uang atau status. Proses ini mengajarkan David untuk lebih menghargai kehidupan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ia mulai mengurangi kecemasannya tentang karir dan status sosialnya, dan lebih banyak meluangkan waktu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kesuksesan duniawi yang sementara, tetapi pada kedamaian batin dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Sebagai seorang Muslim, ia merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih bermakna, dan ia bertekad untuk terus belajar dan berkembang dalam iman. Dengan segala perubahan yang terjadi dalam hidupnya, David merasa bahwa kebakaran yang melanda Los Angeles beberapa bulan yang lalu adalah sebuah titik balik dalam hidupnya. Peristiwa itu, meskipun mengerikan, telah membuka matanya untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini memiliki tujuan dan hikmah yang lebih besar. Kebakaran itu tidak hanya membawa kerusakan dan kehancuran, tetapi juga membawa kedamaian dan pemahaman yang mendalam tentang makna hidup yang sesungguhnya.
David kini merasa bahwa ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari luar dirinya, tetapi dari dalam hati, melalui hubungan dengan Tuhan dan sesama. David juga merasa bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Walaupun ia merasa telah menemukan kedamaian dalam Islam, ia tahu bahwa hidup adalah proses yang terus berkembang. Ia berkomitmen untuk terus belajar, bertumbuh, dan menjalani hidup dengan lebih baik. Ia ingin menjadi contoh bagi orang lain, bahwa dalam setiap kesulitan, ada kesempatan untuk menemukan kedamaian dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Kini, ia merasa bahwa hidupnya lebih penuh makna, dan setiap hari yang ia jalani adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan dan lebih memberi kepada sesama. Perubahan besar yang dialami David ini bukan hanya tentang keputusan untuk memeluk agama Islam, tetapi juga tentang perubahan pandangannya terhadap hidup dan dunia. Ia kini melihat dunia dengan lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan hati yang terbuka. Dalam setiap langkahnya, David merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya, dan ia tahu bahwa perjalanan spiritual ini akan terus membimbingnya menuju kehidupan yang lebih baik, lebih penuh makna, dan lebih dekat dengan Tuhan. Setelah memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, David merasakan adanya perubahan yang sangat mendalam dalam hidupnya. Meskipun ia baru memeluk Islam, perasaan kedamaian yang ia rasakan begitu kuat, seolah-olah dunia yang sebelumnya penuh dengan kebingungan dan kecemasan kini berubah menjadi lebih terang. Salah satu hal yang sangat mengesankan baginya adalah konsep kesabaran yang diajarkan dalam Islam. Sebelumnya, David seringkali merasa bahwa segala hal dalam hidupnya harus dicapai dengan cepat dan dengan cara yang penuh perjuangan. Ia selalu merasa tertekan untuk meraih kesuksesan, dan seringkali merasa kecewa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Namun, dalam Islam, ia belajar bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan tawakal. Tawakal, bagi David, bukan berarti menyerah begitu saja tanpa usaha, tetapi lebih kepada melepaskan hasil dari usaha yang sudah dilakukan dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Mempelajari konsep ini memberi David rasa tenang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ia mulai merasakan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hasil yang didapatkan, tetapi pada ketenangan hati yang datang dari proses yang dijalani dengan ikhlas. Dalam Islam, kesabaran bukan hanya tentang menunggu atau menerima kenyataan dengan pasrah, tetapi juga tentang tetap berusaha dan tidak mudah menyerah. David mulai menerapkan kesabaran dalam hidupnya sehari-hari, baik dalam pekerjaannya maupun dalam interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa dengan lebih sabar, hidupnya menjadi lebih mudah untuk dijalani. Ketika ada masalah atau tantangan yang datang, ia tidak lagi merasakan kecemasan yang berlebihan. Sebaliknya, ia belajar untuk mengambil napas dalam-dalam, berdoa, dan mencari solusi dengan hati yang tenang. Hal ini tidak hanya membuatnya lebih bahagia, tetapi juga membantunya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih matang dalam menghadapi hidup. Kesabaran yang diajarkan Islam mengajarkan David untuk tidak selalu memaksakan kehendak, tetapi menerima takdir dengan hati terbuka. Ia mulai melihat setiap ujian hidup sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, bukan sebagai beban yang harus ditanggung. Selain itu, David mulai merasa semakin terhubung dengan komunitas Muslim di sekitarnya. Dalam setiap pertemuan dengan teman-teman Muslim yang baru ia kenal, David merasa bahwa mereka bukan hanya sekadar teman, tetapi juga keluarga. Mereka saling mendukung, mengingatkan untuk tetap berada di jalan yang benar, dan memberikan semangat ketika merasa lemah. David merasa bahwa komunitas ini tidak hanya membantu secara spiritual, tetapi juga secara sosial. Ia mulai lebih sering berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh masjid, seperti memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung dan menyelenggarakan acara-acara untuk mempererat silaturahmi antar umat Islam. Dalam setiap kegiatan itu, David merasakan bahwa ia tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menerima kebahagiaan yang datang dari berbagi. Setiap kali ia melihat senyum orang yang dibantu, ia merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar mengejar kesuksesan pribadi.
Namun, meskipun hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik, perjalanan spiritual David tidaklah selalu mulus. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi setelah menjadi Muslim adalah bagaimana menjelaskan keputusannya kepada keluarganya. Keluarganya, yang sebagian besar non-Muslim, merasa sangat terkejut dengan keputusan David untuk memeluk Islam. Mereka tidak mengerti mengapa anak mereka yang selama ini hidup dalam budaya Barat yang serba bebas, tiba-tiba memilih untuk mengikuti agama yang sangat berbeda dari yang mereka kenal. David tahu bahwa mereka akan merasa bingung, bahkan mungkin kecewa, dengan keputusannya. Namun, ia merasa bahwa ini adalah langkah yang benar dalam hidupnya, dan ia tidak ingin menyesal. Ia memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya dengan hati yang terbuka, menjelaskan bahwa Islam bukanlah agama yang harus dipahami dengan ketakutan atau prasangka, tetapi agama yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Pada awalnya, perbincangan dengan keluarganya sangat tegang. Beberapa anggota keluarganya merasa marah, sementara yang lainnya merasa prihatin dan khawatir. Namun, David tetap tenang dan sabar, menjelaskan dengan penuh kasih bahwa keputusannya untuk menjadi Muslim bukanlah penolakan terhadap mereka, tetapi sebuah langkah pribadi yang ia rasa tepat untuk dirinya sendiri. Ia bercerita tentang bagaimana Islam memberinya kedamaian batin yang ia cari selama ini. Meski mereka tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan David, beberapa anggota keluarga mulai memahami bahwa Islam bukanlah agama yang menakutkan seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Perasaan khawatir mereka berangsur-angsur berkurang ketika mereka melihat perubahan positif dalam diri David. Mereka mulai melihat bahwa David tidak hanya lebih tenang dan sabar, tetapi juga lebih peduli terhadap orang lain. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, David merasa bahwa ia telah mengambil langkah yang tepat dalam menjalani hidup yang lebih baik. David juga mulai mengalami perubahan dalam hubungan sosialnya dengan teman-teman lamanya. Beberapa dari mereka merasa canggung atau bahkan menjauh, karena mereka merasa bahwa David telah berubah terlalu drastis. Namun, ada juga teman-teman yang mendukungnya dan berusaha memahami keputusannya. David belajar untuk tetap rendah hati dan tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup dan pemahaman yang berbeda, dan ia hanya bisa memberikan contoh dengan cara hidupnya yang lebih baik. Salah satu teman lama, Jack, merasa sangat tertarik dengan perubahan dalam diri David. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri David yang membuatnya lebih damai dan lebih bahagia. Jack mulai bertanya lebih banyak tentang Islam, dan David dengan sabar menjelaskan setiap pertanyaan yang diajukan. Mereka mulai berdiskusi lebih mendalam tentang kehidupan, iman, dan makna hidup yang lebih besar. Meskipun Jack tidak memutuskan untuk memeluk Islam, pertemanan mereka semakin kuat karena mereka saling menghargai perbedaan dan berusaha untuk saling mendukung. Setelah beberapa waktu, David mulai merasakan bahwa keputusan untuk memeluk Islam tidak hanya membawa perubahan besar dalam dirinya, tetapi juga membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, David merasa bahwa ia semakin kuat dalam iman dan semakin yakin dengan pilihannya. Ia merasa bahwa kehidupannya kini lebih berarti, karena ia hidup dengan tujuan yang lebih besar daripada sekadar mengejar kebahagiaan duniawi. Setiap kali ia merasa lelah atau kecewa, ia teringat pada kata-kata yang sering diucapkan oleh Farhan, temannya yang pertama kali mengenalkan Islam padanya, hidup ini bukan untuk kesenangan dunia, tetapi untuk mencari keridaan Tuhan. Kalimat itu selalu menjadi pengingat bagi David, bahwa segala ujian yang ia hadapi adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, David mulai menyadari bahwa menjadi seorang Muslim bukan hanya tentang melakukan ibadah dengan benar, tetapi juga tentang bagaimana menjalani hidup sehari-hari dengan penuh integritas dan kejujuran. Dalam pekerjaannya, David merasa bahwa Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik dan jujur, tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Ia mulai melihat bahwa setiap tindakan kecil yang ia lakukan, seperti menghargai waktu, berbicara dengan sopan, dan membantu orang lain, adalah bagian dari ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhan.
Dengan menjalani hidup yang lebih sesuai dengan ajaran Islam, David merasa bahwa ia menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Ia merasa bahwa Islam memberinya panduan yang jelas dalam menjalani hidup dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran akan peranannya dalam masyarakat. David juga mulai merasakan perubahan dalam cara ia melihat dunia. Ketika dulu ia seringkali merasa kecewa dengan ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi di sekitar, kini ia belajar untuk lebih sabar dan berserah diri kepada Tuhan. Ia merasa bahwa dunia ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun setiap ujian datang dengan hikmah yang dapat mengajarkan kita untuk lebih kuat dan lebih baik. Ia mulai mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya untuk melihat dunia dengan lebih positif dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. David menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang bagaimana kita memandang dunia, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk hidup dalam dunia ini dengan penuh kedamaian dan kasih sayang kepada sesama. Bersamaan dengan perubahan dalam dirinya, David merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih jelas. Sebelumnya, ia selalu merasa bahwa hidupnya hanya berputar di sekitar pencapaian pribadi dan kesuksesan materi. Namun, setelah memeluk Islam, ia merasa bahwa hidup ini bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang memberi kepada orang lain dan menjalani hidup dengan penuh makna. David merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk berbagi kebahagiaan dan membantu sesama. Ia mulai terlibat lebih dalam kegiatan sosial, terutama dalam membantu mereka yang membutuhkan. Salah satu momen yang sangat mengubah pandangannya adalah ketika ia berpartisipasi dalam sebuah proyek amal yang mengumpulkan dana untuk anak-anak yatim di daerah yang terkena bencana. Melihat wajah bahagia anak-anak tersebut ketika mereka menerima bantuan, David merasa bahwa inilah kebahagiaan yang sejati. Ia merasa bahwa memberi kepada orang lain adalah salah satu cara untuk merasakan kedamaian dalam hati. David mulai berpikir bahwa mungkin hidupnya telah dipersiapkan untuk lebih banyak memberi, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk perhatian, kasih sayang, dan doa. Ia merasa bahwa hidup ini tidak hanya tentang apa yang bisa kita raih untuk diri kita sendiri, tetapi tentang bagaimana kita memberi manfaat bagi orang lain. Dengan pemahaman ini, David merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna, lebih puas, dan lebih dipenuhi dengan tujuan yang lebih besar. Ia juga merasa lebih damai dengan dirinya sendiri, karena ia tahu bahwa ia telah memilih jalan hidup yang benar menurut keyakinannya. David semakin merasa bahwa hidupnya semakin terarah, dengan tujuan yang lebih jelas dan lebih bermakna. Keputusannya untuk memeluk Islam membuka cakrawala baru dalam dirinya, membawa rasa kedamaian yang selama ini ia cari. Meskipun perjalanan spiritualnya masih panjang, ia merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya kini lebih mendalam. Baginya, kehidupan bukan lagi hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang memberi manfaat kepada orang lain, memperbaiki diri, dan mengabdi kepada Tuhan. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam ketenangan hati, bukan dalam harta atau status sosial. Salah satu hal yang semakin meneguhkan keyakinannya adalah rutinitas ibadahnya yang semakin konsisten. Seiring berjalannya waktu, David merasakan bahwa sholat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi menjadi momen yang sangat penting untuknya. Setiap kali ia melaksanakan sholat, ia merasa semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan, ia seringkali merasakan ketenangan yang luar biasa setelah berdoa, seolah-olah segala kecemasan dan kekhawatirannya menghilang sejenak. Dalam sholat, ia menemukan ruang untuk merenung dan menyendiri sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang sibuk. Ia belajar untuk memfokuskan dirinya, melepaskan segala bentuk kesibukan duniawi, dan menghadap Tuhan dengan penuh khusyuk. David juga semakin mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Setiap kali membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, ia merasa seolah-olah setiap kata memberikan pemahaman baru yang memperdalam wawasan spiritualnya. Salah satu ayat yang sangat berkesan bagi David adalah, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Ayat ini mengingatkan David bahwa setiap ujian hidup yang datang selalu memiliki sisi positif dan kemudahan yang mengikuti, meskipun kadang kita sulit untuk melihatnya.
David menyadari bahwa selama ini ia seringkali merasa terlalu fokus pada masalah, tanpa menyadari bahwa solusi dan kemudahan sering datang dengan cara yang tak terduga. Ayat tersebut mengajarkannya untuk lebih sabar dan optimis dalam menghadapi setiap kesulitan, dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Salah satu momen penting dalam perjalanan spiritual David adalah ketika ia berkesempatan untuk pergi haji. Meskipun ia tahu bahwa perjalanannya ke Tanah Suci bukanlah hal yang mudah, ia merasa sangat bersyukur bisa melaksanakan ibadah tersebut. Perjalanan haji bukan hanya menjadi perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang sangat mendalam. Selama di Tanah Suci, ia merasakan kedamaian yang tak terlukiskan, seperti beban hidup yang selama ini ia rasakan seolah terangkat. Di sana, David bertemu dengan jutaan umat Islam dari seluruh dunia, yang semuanya berkumpul dengan satu tujuan, yaitu menyembah Tuhan. Perasaan kebersamaan dan kesetaraan yang ia rasakan selama ibadah haji menguatkan keyakinannya bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan persatuan dan perdamaian. Dalam perjalanan haji itu, David merasakan bahwa setiap langkahnya adalah langkah menuju pembersihan hati. Setiap doa yang ia panjatkan di depan Ka'bah membawa rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Ia merasa bahwa haji bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang mempererat hubungannya dengan Tuhan dan sesama umat Islam. Setelah pulang dari haji, David merasa bahwa ia lebih matang dalam iman dan lebih tahu apa yang harus ia lakukan dengan hidupnya ke depan. Ia semakin yakin bahwa jalan yang telah ia pilih adalah jalan yang benar, meskipun penuh dengan tantangan. Dengan segala perubahan yang terjadi dalam hidupnya, David merasa bahwa kebakaran yang melanda Los Angeles beberapa waktu lalu bukan hanya mengubah wajah kota, tetapi juga mengubah dirinya secara pribadi. Peristiwa kebakaran itu, meskipun mengerikan dan penuh penderitaan, memberikan pelajaran berharga tentang ketahanan dan harapan. David menyadari bahwa, seperti api yang membakar, kehidupan pun penuh dengan ujian yang bisa menghancurkan atau membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia merasa bahwa ia kini lebih siap menghadapi segala ujian hidup dengan hati yang lebih lapang, dan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama orang-orang yang sabar dan tawakal. Perjalanan spiritual David terus berlanjut, dan ia merasa bahwa ia akan terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Tuhan. David merasa bahwa perjalanan spiritualnya yang telah ia lalui selama ini, dari kebakaran yang mengguncang hidupnya hingga akhirnya memeluk Islam, membawa perubahan yang begitu besar dalam dirinya. Kini, lebih dari sebelumnya, ia merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Setiap hari, ia semakin memperdalam pemahaman tentang Islam dan kehidupan. Sebelumnya, hidupnya terasa seperti perjalanan yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Ia selalu merasa bahwa ia berlari mengejar sesuatu yang tidak jelas, mencoba mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang kosong, tetapi tidak pernah benar-benar merasa puas. Sekarang, setelah memeluk Islam, ia merasa bahwa hidupnya memiliki arah yang jelas, dengan tujuan yang lebih besar daripada sekadar pencapaian materi atau ambisi pribadi. Baginya, kebahagiaan sejati datang dari kedamaian hati yang diperoleh melalui kedekatan dengan Tuhan dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian hidup. Tentu saja, tidak ada perjalanan yang mulus tanpa hambatan. Meskipun ia sudah merasa lebih tenang dan damai dalam hatinya, David masih harus menghadapi tantangan besar dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu tantangan terbesar baginya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadinya dan ibadahnya. Sebagai seorang Muslim, David tahu bahwa ia harus menjalankan kewajiban ibadah dengan sebaik-baiknya, seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berpuasa di bulan Ramadan. Namun, ia juga harus bekerja, menjalani kehidupan sosial, dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kadang-kadang, ia merasa sulit untuk menemukan waktu yang cukup untuk ibadah, terlebih di tengah kesibukan yang semakin padat. Namun, ia belajar bahwa yang terpenting adalah niat dan usaha yang tulus. Ia mulai lebih disiplin mengatur waktunya,
memastikan bahwa setiap aktivitas yang ia lakukan didasarkan pada niat yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ia merasa bahwa hidupnya kini lebih terstruktur, dengan waktu yang lebih terorganisir antara pekerjaan, ibadah, dan waktu bersama keluarga. David juga menyadari bahwa ia tidak bisa menjalani hidup ini sendirian. Dalam Islam, ia belajar bahwa hidup adalah tentang saling memberi dan membantu. Oleh karena itu, ia semakin berusaha untuk menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung dan memperkuat. Dalam setiap kesempatan, ia mencoba untuk membantu sesama, baik itu dengan memberikan waktu, tenaga, atau sumber daya yang ia miliki. Salah satu pengalaman yang sangat mengesankan baginya adalah ketika ia menjadi sukarelawan di sebuah rumah sakit untuk membantu merawat pasien-pasien yang kurang mampu. Pengalaman ini mengajarkan David untuk lebih bersyukur atas nikmat yang dimilikinya dan bagaimana pentingnya berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ketika melihat senyum pasien yang ia bantu, David merasa bahwa inilah tujuan hidup yang sejati, untuk memberikan manfaat bagi sesama, untuk menjadi cahaya bagi orang lain dalam kegelapan mereka. Meskipun demikian, perjalanan spiritualnya masih terus berlangsung. Setiap hari adalah kesempatan baru bagi David untuk belajar dan bertumbuh dalam iman. Ia menyadari bahwa menjadi seorang Muslim bukan hanya tentang mengikuti ritual ibadah, tetapi juga tentang menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ia berusaha untuk selalu berbuat baik, berbicara dengan bijak, dan menjaga hatinya agar tetap murni dari kebencian dan iri hati. Salah satu prinsip yang ia coba terapkan adalah untuk selalu bersikap rendah hati, tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan selalu mengingat bahwa segala yang dimiliki adalah karunia dari Tuhan. Ia juga belajar untuk lebih banyak bersyukur atas nikmat yang diterima, baik dalam bentuk materi maupun kesehatan, serta untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga. Setiap malam, ia meluangkan waktu untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Seiring berjalannya waktu, David semakin merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa bahwa hatinya lebih lapang, pikirannya lebih jernih, dan hidupnya lebih damai. Meskipun ada ujian dan tantangan yang harus dihadapi, ia merasa lebih siap untuk menghadapinya dengan sabar dan tawakal. Perasaan cemas yang dulu selalu mengganggu kini mulai berkurang, dan digantikan dengan rasa percaya diri yang lebih besar. Karena ia tahu bahwa Tuhan selalu bersamanya, memberikan petunjuk dan kekuatan di setiap langkah. David juga merasa lebih terbuka terhadap orang lain, lebih peduli terhadap mereka yang membutuhkan, dan lebih berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ia merasa bahwa Islam memberinya kesempatan untuk memperbaiki dirinya, dan ia bertekad untuk terus berusaha mencapai kedamaian yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Perjalanan spiritual David bukan hanya tentang perubahan dalam dirinya sendiri, tetapi juga tentang bagaimana ia mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Teman-temannya, yang awalnya terkejut dengan keputusan David untuk memeluk Islam, kini mulai melihat perubahan positif dalam dirinya. Mereka melihat bagaimana David menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih peduli terhadap orang lain. Banyak teman-temannya yang mulai tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam, dan David merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman hidupnya. Ia seringkali diundang untuk berbicara tentang perjalanan spiritualnya, baik dalam pertemuan komunitas Muslim maupun dalam diskusi dengan teman-teman non-Muslim. David merasa bahwa ini adalah cara yang baik untuk menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang harus ditakuti atau dijauhi, tetapi agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan pengertian. Salah satu pengalaman yang sangat berkesan bagi David adalah ketika ia berbicara di depan teman-temannya tentang makna hidup dan bagaimana Islam membimbingnya untuk menemukan tujuan yang lebih besar. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, bukan hanya tentang ajaran agama, tetapi juga tentang pengalaman pribadi yang ia alami. Teman-temannya, yang tadinya skeptis, mulai melihat bahwa perubahan dalam diri David bukanlah sesuatu yang dipaksakan, tetapi sebuah perjalanan yang tulus. Mereka mulai lebih terbuka terhadap ide-ide yang ia sampaikan,
dan beberapa dari mereka bahkan mulai membaca Al-Quran atau menghadiri ceramah-ceramah tentang Islam. David merasa bangga karena ia bisa berbagi kebahagiaan dan kedamaian yang ia rasakan dengan orang lain. Ia tahu bahwa dalam setiap langkahnya, ia tidak hanya memperbaiki dirinya, tetapi juga membantu orang lain untuk menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Namun, tidak semua orang di sekitarnya menerima perubahan yang terjadi dalam diri David dengan mudah. Beberapa dari teman-temannya masih merasa sulit untuk memahami perubahan yang begitu drastis dalam dirinya, terutama ketika ia mulai mengenakan jilbab dan lebih sering terlihat beribadah. Beberapa bahkan menganggap bahwa David telah terpengaruh oleh suatu kelompok tertentu, meskipun itu tidak benar. Meskipun demikian, David tetap tenang dan sabar, menjelaskan bahwa keputusan untuk memeluk Islam adalah pilihannya sendiri, dan ia tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain. Ia belajar untuk tidak terbawa emosi dan selalu menjaga hubungan baik dengan teman-temannya, meskipun ada perbedaan pendapat. Ia tahu bahwa perubahan besar dalam hidup membutuhkan waktu untuk diterima, dan ia bersabar menghadapi tantangan tersebut. David merasa bahwa perjalanan spiritualnya adalah sebuah perjalanan yang tidak hanya melibatkan dirinya sendiri, tetapi juga melibatkan orang-orang di sekitarnya. Setiap perubahan yang ia alami memberikan dampak positif bagi orang lain, baik itu keluarga, teman, maupun orang-orang yang ia temui dalam kehidupan sehari-hari. Ia merasa bahwa ini adalah bagian dari hikmah hidup, bahwa setiap langkah menuju kedamaian tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dalam setiap interaksi yang ia lakukan, David berusaha untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan. Ia belajar untuk lebih banyak mendengarkan orang lain, membantu mereka yang membutuhkan, dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi David adalah bahwa hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Namun setiap ujian dan tantangan datang dengan alasan yang lebih besar. Ia mengingat bagaimana kebakaran di Los Angeles yang dulu terasa begitu mengerikan ternyata membawa hikmah yang sangat besar dalam hidupnya. Kebakaran itu mengajarkannya tentang ketahanan, kesabaran, dan rasa syukur atas apa yang dimiliki. Ia belajar untuk lebih menghargai hidup dan segala nikmat yang Tuhan berikan. Setiap hari adalah anugerah, dan ia merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan waktu berlalu begitu saja, tanpa memberi manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, ia terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya, menjadi pribadi yang lebih baik, dan berusaha untuk terus memberi kepada sesama. David merasa bahwa kehidupannya kini lebih bermakna, lebih penuh dengan tujuan yang jelas, dan lebih terarah. Meskipun perjalanan spiritualnya tidak selalu mudah, ia merasa bahwa ia berada di jalan yang benar, dan ia semakin yakin bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencari kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ia bertekad untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kini, David merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sejati, dan ia ingin terus berbagi kedamaian itu dengan orang lain. David semakin menyadari bahwa hidupnya kini adalah hasil dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Setiap langkah yang ia ambil membawanya lebih dekat kepada tujuan yang lebih besar, yang bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang kontribusi kepada masyarakat. Setelah beberapa tahun memeluk Islam, David merasa bahwa ia semakin mantap dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai spiritual. Ia tidak lagi melihat kehidupan dari sudut pandang yang sempit, tetapi mulai memahami bahwa setiap tindakan yang ia lakukan, sekecil apapun, memiliki dampak yang jauh lebih besar. Meskipun hidup ini penuh dengan ujian, David merasa bahwa setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Keputusan untuk memeluk Islam tidak hanya mengubah dirinya secara spiritual, tetapi juga memperkaya cara pandangnya terhadap dunia. Ia mulai lebih terbuka dan menerima keberagaman yang ada di sekitarnya. Dalam setiap pertemuan dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, David selalu berusaha untuk menjalin hubungan yang baik,
meskipun ada perbedaan pandangan atau keyakinan. Ia belajar untuk menghargai perbedaan dan melihatnya sebagai kekuatan, bukan sebagai halangan. Dengan sikap ini, David merasa bahwa ia tidak hanya bisa lebih memahami orang lain, tetapi juga membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis di sekitar dirinya. David tidak hanya merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya, tetapi juga ingin berbagi kedamaian tersebut dengan dunia. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti mengorganisir acara-acara penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam, memberikan pelatihan keterampilan untuk anak-anak kurang mampu, dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan melalui media sosial. Setiap kesempatan yang ada, ia gunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ia percaya bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang memberikan dampak positif kepada orang banyak. Meskipun ada banyak tantangan yang ia hadapi dalam proses ini, ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin tidak semua orang di sekitar David memahami setiap langkah yang ia ambil. Tetapi yang terpenting baginya adalah bahwa ia tahu bahwa ia menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Perubahan besar dalam hidupnya bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang orang-orang yang ia temui dan dampak yang ia berikan kepada mereka. David merasa bahwa ini adalah bagian dari takdirnya, dan ia merasa beruntung bisa menjalani hidup dengan penuh makna, meskipun ada rintangan yang harus dihadapi. Setiap hari, ia terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Ia tahu bahwa perjalanan hidup ini tidak akan pernah berakhir, dan ia akan terus berusaha untuk tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, perjalanan spiritual David adalah cerita tentang pencarian makna hidup yang lebih dalam. Perjalanan ini tidak hanya tentang mencari agama atau keyakinan yang tepat, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana, penuh dengan rasa syukur, dan memberi manfaat bagi orang lain. Ia menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, dan setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan membantu sesama. Kebakaran yang melanda Los Angeles, yang mungkin awalnya dirasa sebagai malapetaka, telah membuka matanya tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ketika segala sesuatu tampak hancur, ia belajar bahwa yang tersisa adalah harapan dan kekuatan untuk bangkit kembali. David kini merasa bahwa ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi kontribusi kepada masyarakat dan dunia. Ia terus berusaha untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup, dan lebih peduli terhadap sesama. Meskipun perjalanan hidupnya masih panjang, ia merasa bahwa ia telah menemukan arah yang jelas. Ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dalam setiap doa yang dipanjatkan, ia memohon agar selalu diberikan kekuatan dan petunjuk untuk menjalani hidup dengan penuh cinta kasih, dan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan. Perubahan yang terjadi dalam diri David adalah hasil dari sebuah perjalanan yang tidak instan. Butuh waktu, kesabaran, dan ketulusan untuk benar-benar menemukan makna hidup yang lebih dalam. Ia belajar bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup dan memberi dampak positif kepada orang lain. Kini, David merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sejati, dan ia bertekad untuk terus menjaga kedamaian itu, tidak hanya dalam dirinya, tetapi juga dalam setiap langkah yang ia ambil dalam kehidupan ini. Ia ingin terus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih berguna bagi orang lain, sehingga setiap langkah hidupnya bisa memberi manfaat bagi sesama. Perjalanan David adalah contoh nyata bahwa kehidupan ini penuh dengan kemungkinan untuk berubah dan berkembang, meskipun kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang penting adalah bagaimana kita menghadapi hidup dengan hati yang terbuka, sabar, dan penuh harapan. David telah menemukan kedamaian dalam dirinya, dan kini ia ingin membagikan kedamaian itu dengan dunia.
Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir, tetapi ia merasa lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga cerita pemuda ini bisa memberikan kalian semangat baru dalam mencari kedamaian dan tujuan hidup. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Ayo, tulis komentar dan doa kalian di bawah, serta beritahu kami dari mana kalian berasal. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.